Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan pada elemen keamanan jaringan mata pelajaran teknik komputer dan jaringan pada fase F. Perlu kita ingat bahwa keamanan jaringan adalah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi sistem komputer dan jaringan dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, infeksi, atau penghancuran informasi yang tidak sah. Tujuan utama keamanan jaringan adalah 1. Mencegah akses yang tidak sah. 2. Mendeteksi dan mencegah serangan. 3. Memastikan ketersediaan. 4. Menjaga kerahasiaan data. 5. Memastikan integritas data. Yang pertama, mencegah akses yang tidak sah, diantaranya yaitu autentikasi. Maksudnya itu memastikan identitas pengguna sebelum memberikan akses ke sistem. Kemudian ada otorisasi, memberikan izin akses yang sesuai berdasarkan peran dan tanggung jawab pengguna. Dan yang ketiga yaitu firewall. Ya, nanti di firewall ini membatasi lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar ke dalam jaringan. Yang kedua itu mendeteksi dan mencegah serangan. Di antaranya yaitu sistem deteksi intrusi IDS. Yang dimaksud dengan IDS di sini memantau aktivitas jaringan untuk mendeteksi serangan yang sedang berlangsung. Yang kedua yang bisa dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah serangan jaringan itu dengan sistem penjagaan intrusi atau IPS. Mencegah serangan dengan memblokir lalu lintas yang mencurigakan. Dan yang ketiga yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan antivirus untuk mencegah dan menghapus malware. Tujuan utama keamanan jaringan yang ketiga yaitu memastikan ketersediaan. Maksudnya di sini perlu disiapkan backup, membuat salinan data secara berkala untuk memulihkan data jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Yang bisa dilakukan juga yaitu disaster recovery, itu memiliki rencana untuk memulihkan sistem dan data setelah terjadinya bencana. Dan yang terakhir itu yaitu redundancy, menggunakan beberapa komponen atau sistem untuk meningkatkan keandalan. Yang keempat, menjaga kerahasiaan data. Tindakan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama itu enkripsi. Di enkripsi ini yaitu mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi. Yang kedua yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan virtual private network atau VPN. Dengan VPN ini, jaringan akan menciptakan koneksi jaringan pribadi yang aman melalui jaringan publik. Dan yang kelima, dari tujuan utama keamanan jaringan yaitu memastikan integritas data. Hal ini bisa dilakukan dengan hashing, memastikan bahwa data tidak dimodifikasi secara tidak sah. Kemudian digital signature yaitu memverifikasi identitas pengirim dan integritas pesan. Ada dua jenis ancaman jaringan. Yang pertama itu ancaman aktif, di mana serangan yang dilakukan secara langsung oleh pelaku. Contohnya yaitu virus, yaitu program berbahaya yang dapat merusak data atau sistem. Kemudian ada worm, program yang dapat mereplikasi diri sendiri dan menyebarkan melalui jaringan. Yang ketiga itu ada Trojan Horse, program yang menyamar sebagai program yang berguna namun memiliki fungsi merusak. Yang keempat itu ada rootkit, program yang menyembunyikan keberadaan program berbahaya lainnya. Yang berikutnya itu ada spyware, program yang mengumpulkan informasi pribadi pengguna tanpa sepengetahuan pengguna. Selanjutnya ada ransomware, program yang mengenkripsi data dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses data. Yang selanjutnya itu ada phishing, serangan yang dilakukan dengan cara menipu pengguna untuk memberikan informasi pribadi. Berikutnya itu ada DDoS, Distributed Denial of Service, serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan sebuah layanan atau situs web dengan membanjiri server dengan permintaan yang sangat banyak. Sebenarnya masih banyak jenis ancaman aktif lainnya, bisa dicari dari referensi yang lain. Ancaman kedua itu adalah ancaman pasif. Ancaman pasif ini ancaman yang terjadi tanpa adanya tindakan aktif dari pelaku. Ada dua jenis, ada dua contohnya, yaitu pertama itu kesalahan manusia,
kesalahan dalam mengoperasikan sistem atau memberikan izin akses. Yang kedua itu terjadinya karena bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan yang dapat merusak infrastruktur jaringan. Mekanisme kerja serangan. Serangan terhadap jaringan adalah upaya yang disengaja untuk mengganggu, merusak, atau mengeksploitasi sistem komputer dan jaringan. Serangan ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan negara dengan berbagai tujuan, mulai dari vandalisme hingga keuntungan finansial. Ada 4 tahapan umum serangan jaringan. Yang pertama itu pengintaian, yang kedua itu eksploitasi, yang ketiga akses, yang keempat itu tindakan selanjutnya. Yang pertama pengintaian. Pada tahap pengintaian yang dilakukan yaitu pengumpulan informasi. Penyerang mengumpulkan informasi tentang target seperti jenis sistem operasi, aplikasi yang digunakan, konfigurasi jaringan, dan kebiasaan pengguna. Kemudian yang kedua itu scanning. Penyerang memindai jaringan untuk menemukan titik lemah atau kerentanan. Tahapan umum serangan jaringan yang kedua itu eksploitasi. Pada tahap eksploitasi setidaknya ada 2 yang dilakukan. Yang pertama, menemukan kerentanan. Penyerang mencoba mencari celah keamanan dalam sistem atau aplikasi yang dapat dieksploitasi. Yang kedua, meluncurkan serangan. Penyerang menggunakan alat atau teknik tertentu untuk memanfaatkan kerentanan yang ditemukan. Tahapan serangan jaringan ketiga, akses. Itu ada 2 hal yang dilakukan. Mendapatkan akses. Setelah berhasil mengeksploitasi sistem, penyerang mendapatkan akses ke sistem atau jaringan target. Yang kedua, eskalasi privilege. Penyerang mungkin mencoba meningkatkan level akses mereka untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar. Tahapan umum serangan jaringan yang keempat, tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh penyerang yaitu mencuri data. Penyerang dapat mencuri data sensitif seperti informasi pribadi, data keuangan, atau properti intelektual. Yang kedua, merusak sistem. Penyerang dapat merusak sistem dengan menghapus data, mengubah konfigurasi, atau meluncurkan serangan denial of service atau DOS. Yang ketiga, mengambil alih kontrol. Penyerang dapat mengambil alih kontrol penuh atas sistem untuk tujuan jangka panjang, seperti menggunakannya sebagai bagian dari botnet. Jenis-jenis serangan jaringan ada 2. Yang pertama, serangan pasif. Yang termasuk serangan pasif itu ada 2 hal, yaitu interception, menyadap lalu lintas jaringan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, eavesdropping, mendengarkan komunikasi jaringan. 2. Serangan aktif. Beberapa contoh serangan aktif, contohnya man in the middle, menempatkan diri antara 2 pihak yang berkomunikasi untuk menginterupsi atau memodifikasi komunikasi. Kedua itu injection, menyuntikkan kode berbahaya ke dalam aplikasi web atau database. Yang berikutnya denial of service, membanjiri sistem dengan permintaan sehingga tidak dapat melayani permintaan yang sah. Yang berikutnya adalah distribute denial of service, serangan DOS yang dilakukan dari banyak sumber. Berikutnya malware, menginfeksi sistem dengan perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, atau ransomware. Dan yang terakhir yaitu social engineering, memanipulasi pengguna untuk mengungkapkan informasi sensitif. Setidaknya dapat 5 motivasi pelaku serangan. Yang pertama, motivasi finansial. Penyerang mendapatkan keuntungan finansial melalui pencurian data, pemerasan, atau penjualan akses digital. Yang kedua, ideologi, mempromosikan ideologi tertentu atau menyerang kelompok tertentu. Yang ketiga, vandalisme, mengganggu atau merusak sistem hanya untuk kesenangan. Yang keempat, spionase, mencuri informasi rahasia untuk kepentingan negara atau organisasi. Yang terakhir yaitu ketenaran, menunjukkan kemampuan hacking atau balas dendam. Dampak serangan keamanan jaringan. Yang pertama, kerugian finansial, kerugian akibat pencurian data, kerusakan sistem, dan gangguan bisnis. Yang kedua, kerusakan reputasi perusahaan atau individu akibat kebocoran data. Yang ketiga, gangguan operasional, gangguan pada layanan yang disediakan oleh sistem yang diserang. Langkah-langkah pencegahan. Yang pertama, instalasi perangkat lunak keamanan, yaitu virus, firewall,
intrusion detection system, intrusion protection system. Yang kedua, pembaruan sistem. Lalu memperbarui sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak keamanan. Yang ketiga, pengelolaan akses. Mengatur hak akses pengguna dan membatasi akses ke data yang sensitif. Yang keempat, enkripsi data. Melindungi data dengan menggunakan enkripsi. Yang kelima, peningkatan kesadaran pengguna. Memberikan edukasi kepada pengguna tentang keamanan siber. Yang keenam, pembuatan backup data. Melakukan backup data secara teratur. Yang terakhir, pengembangan kebijakan keamanan. Membuat kebijakan keamanan yang jelas dan konsisten.